Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini di pintu ruang lain di lantai 2 balai penyelidikan, seseorang tergeletak di tanah. Rambutnya acak-acakan dan mukanya berlumuran darah. Hanya matanya yang seperti binatang bersinar samar-samar. Pakaiannya yang abu-abu sudah compang-camping dan berlumuran darah menjadi warna merah tua. Begitu gelapnya sehingga tampak seperti air yang hendak menetes. Dan orang ini tidak lain adalah Yolingsing. Awalnya dia hanya mampu bertahan selama 2 bulan lebih sedikit. Tetapi kali ini dia berhasil bertahan selama 3 bulan. Namun 3 bulannya tidak dapat dibandingkan dengan 3 bulan Xiaoyan. Meskipun sebelumnya dia sering datang ke lantai 2 aula penyelidikan. Meskipun kali ini dia berusaha sangat keras. Dan meskipun dia tinggal di sana selama 3 bulan, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari jejak jiwa yang pasti akan diserapnya. Dalam 3 bulan, dia hanya menyerap beberapa jejak jiwa dari kekuatan jiwa alam kaisar tahap akhir. Bukannya dia tidak ingin menyerap sesuatu yang lebih kuat, tetapi dia benar-benar tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Karena kekuatan jiwanya hanya di alam kaisar tahap akhir. Tetapi ini sudah sangat memuaskan bagi Yolingsing, karena dia telah memecahkan rekor sebelumnya di balai penyelidikan. Dia bahkan merasa mustahil bagi Xiaoyan yang baru pertama kali masuki aula penyelidikan untuk memperoleh hasil yang sama dengannya. Dia mungkin sudah keluar dari balai penyelidikan karena tidak sanggup bertahan lagi. Atau mungkin juga dia sudah terperangkap di balai penyelidikan. Memikirkan hal ini, Yolingsing merasa sangat senang dan tawa yang menghapus rasa malunya sebelumnya bergema jauh di tempat dia berada. Xiaoyan, sekuat apapun diri Anda tidak dapat dibandingkan dengan keakraban saya dengan tempat ini. Di sini, semakin Anda pamer, semakin cepat Anda akan mati. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa mengalahkan saya kali ini. Semakin Yolingsing memikirkannya, semakin bahagia perasaannya. Pada akhirnya, dia malah terlihat seperti orang gila, dan dia ingin segera bergegas keluar untuk menyambut sorak-sorai orang banyak. Selama ribuan tahun terakhir, pukulan yang dideritanya selama periode ini adalah yang terberat. Dan dia hampir mati lemas. Sekarang dia akan memamerkan kekuatannya, jadi dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia menyeka darah di wajahnya, mendorong pintu batu yang berat itu, dan bergegas keluar. Sesaat setelah Yolingsing mendorong pintu itu, Xiaoyan juga bergerak. Kemudian Xiaoyan berjalan cepat ke pintu, mendorong pintu batu di lantai 2, dan melihat ke atas ke tangga yang menuju ke lantai 3. Dia tersenyum tipis, tubuhnya setinggi gunung, langkahnya mantap. Dia melangkah selangkah demi selangkah. Meskipun matahari musim gugur tidak menyilaukan, tetapi cukup menyilaukan bagi mereka yang baru saja keluar dari kegelapan yang tak berujung. Yolingsing yang berdiri di tangga lantai 2 tidak punya waktu untuk peduli dengan pusing yang dibawa oleh sinar matahari. Dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat ke arah orang-orang di bawah. Penampilannya yang arogan membuatnya tampak seperti ayam jantan yang memenangkan pertarungan. Akan tetapi, sorak-sorai dan sambutan yang dibayangkan Yolingsing tidak kunjung datang. Semua orang di bawah mengangkat kepala dan melihat bahwa Yolingsing lah yang keluar. Mereka terkejut, namun pandangan mereka hanya tertuju pada Yolingsing sejenak sebelum beralih menatap punggung Yolingsing. Setelah merutkan kening, ekspresi mereka tiba-tiba berubah menjadi terkejut, dan bola mata mereka seolah-olah hendak keluar dari rongganya. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Semua orang terkejut karena mereka melihat orang yang keluar pertama kali bukanlah Xiaoyan seperti yang mereka bayangkan, melainkan Yolingsing. Dan keterkejutan yang terjadi kemudian adalah karena mereka melihat rune yang ada di ujung paling kiri lantai 3 balai penyelidikan, yang sudah lama tidak dinyalakan, ternyata menyala, walaupun sangat lemah. Lampu di sana redup,
artinya seseorang telah melangkah ke tangga menuju lantai 3 dan hendak masuki lantai 3 aula penyelidikan, tempat yang konon tidak bisa diakses. Sekarang, Yulingsing sudah keluar, jadi orang yang ingin memasuki lantai 3 siapa lagi kalau bukan Xiuyan. Segera keheningan yang mematikan terjadi, seolah-olah nafas pun terhenti dan waktu pun membeku pada saat ini. Apakah ada yang lebih menarik daripada saya memenangkan kompetisi? Reaksi orang banyak membuatnya merasa seolah-olah dia disiram dengan baskom berisi air dingin. Yulingsing berbalik, tiba-tiba mengikuti tatapan semua orang. Saat matanya tertuju pada titik cahaya redup di rune paling kiri di lantai 3 aula penyelidikan, tubuhnya tiba-tiba menegang, seolah-olah hawa dingin dari air dingin telah menembus seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi patung es di depan aula penyelidikan. Bagaimana mungkin? Pikiran Yulingsing berdengung dan tiba-tiba menjadi kosong. Dadanya terasa seperti dipukul oleh palu berat. Dia meludahkan darah dan jatuh lemas terlutut di depan balai penyelidikan. Menatap kosong ke depan, mata Yulingsing penuh dengan kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa dia yang telah berlatih selama ribuan tahun kalah berkali-kali dari Xiuyan, yang baru berada di benua Dodi selama beberapa dekade. Rasa frustasi yang kuat membuat tubuhnya bergetar hebat dan dia meludahkan seteguk darah lagi. Matanya menjadi hitam dan dia pingsan. Baru pada saat itulah semua orang tersadar dari keterkejutan mereka dan menatap Yulingsing dalam diam. Mata mereka dipenuhi rasa kasihan dan penyesalan. Tetua ketiga dengan cepat melangkah maju dan mendukung Yulingsing yang terjatuh, lalu mengambil pil dan menuangkannya ke mulut Yulingsing. Mungkin masih ada sedikit rasa enggan di hatinya. Yulingsing tiba-tiba terbangun, berdiri menunjuk ke lantai 3 aula penyelidikan dan berteriak dengan suara yang hampir gila. Xiuyan, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa tinggal di sana begitu lama, tetapi Anda sama saja dengan bunuh diri jika Anda melangkah ke lantai 3. Jika Anda mati, saya akan menang. Setelah meraung, kepalanya miring dan dia pingsan lagi. Meskipun kata-kata Yulingsing tampak berpikiran sempit dan tak menghormati klan Yo, menyebabkan mata semua orang berubah dari kasihan menjadi jijik. Dia menyatakan fakta yang mutlak. Tapi ekspresi tetua ketiga yang awalnya suram tiba-tiba menjadi ceria lagi, dan dia berjalan turun sambil menggendong Yulingsing. Sebagai pria sejati di dunia ini, jika Anda kalah, maka Anda kalah. Tapi pikiran Anda begitu sempit, sehingga Anda telah mempermalukan klan obat kita. Pemimpin klan obat menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia menjentikkan lengan bajunya dan membalikkan punggungnya, terlalu malas untuk menatap Yulingsing lagi. Akan tetapi, kekhawatiran di matanya saat dia melihat ke arah aula pencarian hati bahkan lebih besar. Karena kekuatan selalu menjadi yang paling meyakinkan di benua Dodi. Keunggulan Xiuyan secara bertahap telah mengubah prasangka klan obat terhadapnya. Tetua Agung terdiam sejenak, lalu berbicara perlahan dengan nada yang menjadi sangat lembut. Xiuyan memang anak yang baik. Dia mampu bertahan selama 3 bulan setelah masuki aula pencarian hati untuk pertama kalinya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di klan obat kita. Sayangnya, dia masih terlalu muda dan sedikit terlalu sombong. Saya harap dia bisa melewati ini. Tetua kedua mengangguk sedikit, menatap pemimpin klan obat dan berkata, jelas bahwa Xiuyan memenangkan kompetisi ini. Jika pemimpin klan masuk sekarang juga untuk menghentikan Xiuyan masuk ke tingkat ketiga, mungkin masih ada waktu. Ketika tetua ketiga mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, dia sangat marah dan membalas dengan keras, dengan urat-urat terekspos di dahinya. Pemimpin, Anda tidak boleh melanggar aturan. Mereka yang masuk ke balai penyelidikan harus mengandalkan kekuatannya sendiri, dan tidak ada kekuatan luar yang dapat mengganggu. Selain itu, persaingannya adalah antara Yulingsing dan Xiuyan. Jadi tidak seorang pun dapat mengatakan pemenangnya ditentukan sampai akhir. Dia berharap Xiuyan mati di lantai 3. Kalau begitu, Yulingsing akan memenangkan permainan dan dia tidak perlu kehilangan begitu banyak inti sihir tingkat tinggi.
Jadi bagaimana dia bisa setuju untuk membiarkan pemimpin klan masuk dan menghentikan Xiaoyan? Yulingsing telah berada di klan Zhou sejak dia masih kecil dan selalu dicintai oleh kalian semua para tetua. Untuk membuktikan dirinya, dia sekarang tidak sadarkan diri. Bagaimana Anda bisa mengabaikan perasaan Yulingsing terhadap orang luar? Tetua ketiga melanjutkan dengan kesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa tetua kedua akan berubah begitu cepat, sehingga ada kebencian yang mendalam di matanya saat dia menatap tetua kedua. Anda! Wajah tetua kedua berkedut dan tubuhnya sedikit gemetar karena kemarahan. Xiaoyan adalah cucu murid pemimpin klan. Bagaimana dia bisa dikatakan orang luar? Dan Anda juga telah melihat bahwa kemampuan Xiaoyan terlihat jelas bagi semua orang. Semakin besar potensi yang dimilikinya, semakin besar pula manfaatnya bagi klan obat kita. Terlebih lagi, kompetisi ini hanyalah kompetisi antar generasi muda. Hasilnya sudah diputuskan dalam pikiran setiap orang. Sebagai tetua ketiga klan obat, mengapa Anda harus mempersulit seorang junior? Mungkinkah tetua ketiga hanya akan senang jika dia melihat murid saya mati di lantai 3? Pemimpin klan obat juga menjadi marah dan memarahi tetua ketiga. Meskipun tetua ketiga berani menentang tetua kedua, tetapi dia tidak berani menahan amarah pemimpin klan dan wajahnya berubah drastis. Namun dia tetap bersikeras. Saya hanya yakin satu hal, persaingan ini adalah antara mereka berdua karena Xiaoyan bersikeras menurut saya peraturan tidak boleh dilanggar. Anda sungguh baik. Tetua ketiga. Amarah di mata pemimpin klan obat semakin kuat. Bahkan alis tetua agung pun berkerut erat. Semua orang menahan nafas, merasa amat gugup menghadapi suasana tegang di lapangan. Tepat ketika pemimpin klan obat tidak dapat menahan diri lagi dan hendak menyerbu ke aula pencarian hati untuk menghentikan Xiaoyan memasuki lantai 3. Zeni angkat bicara. Maaf, pemimpin klan. Selain fakta bahwa kekuatan jiwa dari jejak jiwa di lantai 3 aula pencarian hati jauh lebih kuat daripada yang ada di lantai 2, apakah ada perbedaan lainnya? Pertanyaan-pertanyaan tentang jejak jiwa ini adalah semua keraguan atau simpul-simpul di hati orang-orang kuat itu ketika mereka meninggalkan dunia ini. Jadi sulit untuk mengatakan yang mana yang sulit atau mudah. Tetapi jika Xiaoyan gagal menjawabnya dengan kekuatan jejak jiwa tingkat ketiga, hampir tidak ada peluang untuk berhasil. Jawab kepala klan obat kepada Zeni. Lalu, tingkat kultivasi apa yang umumnya dibutuhkan untuk masuki level ketiga? Zeni bertanya dengan gugup. Mencapai kekuatan jiwa penuh di puncak alam kaisar adalah persyaratan minimum. Pemimpin klan obat menjawab tanpa ragu-ragu. Nona Zeni, apa maksud Anda? Pemimpin klan obat melihat bahwa meskipun Zeni tampak pucat, dia tidak panik. Jadi dia bertanya. Semua orang menatap Zeni dengan bingung, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini. Nona, Tuan Muda Xiao baru saja melangkah ke puncak jiwa alam kaisar belum lama ini. Seolah-olah mereka bisa melihat apa yang dipikirkan Zeni, Nan Ermin dan Ziying dengan gugup mengingatkan Zeni dan suara mereka sedikit bergetar karena khawatir. Tepat ketika semua orang di luar sangat khawatir tentang masuknya Xiaoyan ke lantai 3 aula penyelidikan, Xiaoyan telah mendorong pintu ke lantai 3 dan yang dia lihat hanyalah kegelapan. Menurut intuisi Xiaoyan, lantai 3 aula penyelidikan jauh lebih kecil daripada lantai 2. Karena bahkan di area sebelum bencana kuno ketika Kaisar Do bintang 6 dan 7 ada di mana-mana. Jumlah Kaisar Do yang berdiri di puncak menara tidak akan terlalu banyak. Karena inilah aturan misterius antara langit dan bumi. Seperti halnya puncak piramida, ini adalah tempat yang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Dan ini juga merupakan tempat yang hanya sedikit orang yang memahaminya. Dia mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dengan tatapan yang sedikit berkedip dan dengan bantuan cahaya api surgawi, Xiaoyan mengamati tanda-tanda jiwa yang seterang bintang yang mengambang di kejauhan. Mencoba menemukan dan menilai tanda-tanda jiwa yang menurutnya relatif lebih lemah.
Bagaimanapun ini adalah lantai ketiga yang berulang kali diperingatkan oleh tuannya untuk tidak masuki. Jejak jiwa itu semuanya ditinggalkan oleh orang-orang kuat di puncak menara. Dengan kekuatannya saat ini, dia harus sangat berhati-hati. Tak lama kemudian, dia terkunci pada tanda jiwa. Tanda jiwa ini bukanlah yang paling terang atau paling gelap, tetapi merupakan yang paling istimewa. Bentuknya seperti piano tetapi bukan piano. Ada lingkaran nebula yang tertahan di atasnya dan suara vokal samar dapat terdengar dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, sementara tanda-tanda jiwa lainnya seterang bintang, hanya tanda jiwa ini yang terus berubah antara terang dan gelap. Seolah-olah berfluktuasi hebat karena perubahan emosi. Secara logika, Seoyen tidak punya alasan untuk memilih tanda jiwa yang kelihatannya sangat tidak stabil dan bisa mengamuk kapan saja. Tetapi Seoyen sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya, dan dia secara intuitif merasa bahwa tanda jiwa inilah yang paling bisa diandalkan. Dan intuisi adalah hal yang sangat misterius, terutama ketika Anda sedang bingung. Tetapi ini adalah keputusan yang menyangkut hidupnya. Jadi Seoyen harus sangat berhati-hati. Menekan kegembiraannya, dia berjalan pelan dan hati-hati. Akan tetapi, puluhan jejak jiwa melayang di udara di aula itu. Semuanya berkelip dalam derajat yang berbeda-beda. Yang lebih gelap berkedip sering, sedangkan yang lebih lambat berkedip terang. Tak ada yang gelap sekaligus berkedip perlahan. Sekarang, hati Seoyen dipenuhi dengan kepahitan saat dia menelan ludahnya. Berpikir bahwa ini jauh lebih sulit daripada sebelumnya, sehingga dapat merenggut nyawanya. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya membuat pilihan yang salah, saya akan terpisah dari orang-orang yang saya cintai selamanya. Dan ini bukanlah lelucon. Seoyen tenggelam dalam pikirannya, mondar-mandir santai di aula. Suara langkah kakinya terdengar sangat jelas dan menekan di ruang kosong ini. Seoyen menggosok tangannya dengan lembut, lalu berhenti dan menghembuskan nafas sedikit. Menyaksikan panas berubah menjadi gumpalan asap di bawah nyala api surgawi. Sudut mulutnya berkedut sedikit, dan keterkejutan yang tak terlukiskan tiba-tiba melintas di kedalam pupil matanya. Ternyata secara tidak sengaja ia telah kembali ke tanda jiwa berbentuk piano yang berkedip-kedip. Sepertinya saya ditakdirkan untuk menemuinya hari ini. Seoyen menyipitkan matanya sedikit, menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Sambil memusatkan pikirannya dan mengatur pernafasannya, Seoyen tidak ragu lagi dan kekuatan jiwanya menyelimuti tanda jiwa itu dengan kecepatan kilat. Tidak seperti tanda jiwa yang diserap di lantai 2 aula penyelidikan. Seoyen hanya merasakan kilatan di depan matanya dan tanda jiwa itu telah menghilang. Dia juga tidak merasakan apapun memasuki lautan kesadarannya. Apa yang terjadi? Mengapa sudah hilang? Seoyen sedikit tertegun dan tercengang, rambutnya berdiri tegak dan bulu kuduknya merinding. Tepat saat Seoyen memandang berkeliling mencari keberadaan tanda jiwa tersebut, sebuah suara senar tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Suara sedih dan pilu seakan merasuk ke dalam jiwanya. Seoyen tiba-tiba menyadari bahwa sebuah guseng tiba-tiba muncul di lubuk jiwanya. Sitar ini terbuat dari batu giok putih tanpa cacat. Bentuknya seperti naga yang terbang di atas air dan sangat ramping. Guseng ini memiliki 18 senar yang masing-masing berbeda. Dari atas ke bawah, mereka adalah intisari dari 18 binatang purba, termasuk urat naga mimpi, tali harimau hantu, dan sutra ulat surgawi. Mereka semua adalah harta karun langka di dunia. Meskipun diciptakan dengan kekuatan jiwa, mereka begitu nyata sehingga sulit untuk mengetahui keasliannya. Jadi siapapun yang mengalami hal mendadak seperti itu akan merasa ngeri, dan Seoyen tidak terkecuali. Keringat dingin mengucur dari punggungnya. Apakah ini kedalaman alam yang tak terduga di atas alam kaisar? Seoyen menelan ludah dan menatap guseng dengan seksama di lautan kesadarannya.
tidak berani bertindak gegabah. Guseng bersifat spiritual. Ia muncul perlahan dari kedalaman lautan kesadaran dengan 18 senar bersembunyi tanpa dipetik. Suara Guseng tiba-tiba berubah menjadi tragis dan sunyi, lalu bernada tinggi dan cepat dengan suara yang tertahan lama, lalu nyaring dan kuat dengan pasang surut. Suara sitar itu tampaknya memiliki semacam kekuatan magis dan dengan cepat tersinkronisasi dengan gelombang di lautan kesadaran Xiaoyan. Gelombang naik ketika bunyi naik dan surut ketika bunyi turun. Ia merasuki setiap pori-pori Xiaoyan, mengusik emosi Xiaoyan lapis demi lapis. Mendengarkan alunan sitar, Xiaoyan perlahan-lahan terhanyut dalam suasana musik itu, seolah-olah dia tidak mampu melepaskan diri. Dia sepertinya melihat adegan heroik pedang dan kuda di medan perang kuno. Baru pada akhir lagu Xiaoyan terbangun oleh suara gitar. Ia terkejut karena mengira pikirannya tanpa sadar telah tertarik oleh bunyi sitar tersebut. Tapi dia tidak dapat menahan rasa takutnya dan buru-buru memusatkan pikirannya, mencoba mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Namun tak lama kemudian Xiaoyan menyadari dengan sedih bahwa di hadapan Guseng ini dia telah kehilangan kendali sepenuhnya atas kekuatan jiwanya. Bahkan setiap gerakan di lautan kesadarannya berada di luar kendalinya. Dia seperti boneka dan satu-satunya yang tersisa hanyalah jejak kejelasan dalam pikirannya. Tubuh dan pikiran Xiaoyan tiba-tiba jatuh ke dasar lembah, seolah-olah dari Bima Sakti di surga ke-9, dan wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan dan frustasi. Guseng tampaknya ingin melampiaskan kebosanan karena menunggu belahan jiwa selama bertahun-tahun. Ia mengabaikan Xiaoyan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Itu hanya menghasilkan gelombang suara senar yang indah. Dan dia tidak peduli apakah lagunya lambat atau cepat. Ia juga tidak peduli apakah suasana hatinya ceria atau sedih. Bahkan tidak mencoba untuk mengejar gaya yang elegan, halus dan indah. Ia hanya dimainkan sesuka hatinya, sepenuhnya menampilkan konsepsi artistik yang hanya bisa ditampilkan sepenuhnya oleh mereka yang berada di atas. Xiaoyan menanggung semua ini dalam diam. Lambat laun dari ketidakberdayaannya yang awalnya, ia mulai pelan menghargai keindahan melodi ini. Seluruh pori-pori tubuhnya terasa nyaman seperti habis memakan buah ginseng. Kelelahan jasmani dan rohani karena berada di lantai 2 balai penyelidikan selama 3 bulan terhapus lapis demi lapis. Kenikmatan yang nyaman dan menenangkan mengalir tak terkendali di lautan kesadarannya, kabur dan halus, namun nyata dan dapat disentuh. Bahkan kekuatan jiwanya pun menjadi aktif samar-samar. Mendengarkan Guseng dapat meningkatkan pengembangan kekuatan jiwa. Xiaoyan sangat gembira saat dia dengan tajam merasakan keaktifan kekuatan jiwa dan tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hatinya. Namun dalam sekejap, Xiaoyan yang selalu bersikap rasional segera menekan pikirannya yang gembira dan memperlihatkan senyum meremehkan di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin? Itu hanya angan-angan. Jika saya dapat membuat kemajuan hanya dengan mendengarkan musik, maka bukanlah itu berarti selama saya menghabiskan setiap hari di gedung pertunjukan jalanan, kultivasi saya akan maju pesat. Dan itu pasti ilusi yang disebabkan oleh saraf saya yang sangat tegang. Xiaoyan merutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan konyol. Namun Xiaoyan tidak menyangka bahwa dengan menggelengkan kepalanya, dia tidak hanya kehilangan kesempatan besar, tetapi juga menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Faktanya, suara sitar mengandung beberapa misteri jiwa alam di atas alam kaisar. Jika Xiaoyan mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasakannya dengan hatinya, dia pasti akan memperoleh banyak manfaat dan sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk memahami alam tersebut. Meskipun dia sudah mencapai puncak alam jenuh dari alam kaisar, tetapi untuk alam tingkat kehendak di atas alam kaisar, jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah, tidak diketahui berapa banyak tahun yang panjang yang harus dia lalui untuk memahami kehidupan.
dan mengalami semua jenis kondisi manusia sebelum dia dapat menyentuh sedikit saja darinya. Dan sekarang ada orang kuat yang bersedia menafsirkan misteri alam ini untuknya. Meskipun kesempatan ini sangat langka, tetapi ia hanya menganggapnya sebagai musik untuk menenangkan sarafnya dan menghibur tubuh dan pikirannya. Jadi harus dikatakan bahwa ini sangat disayangkan. Dan jiwa yang tersisa dalam Kuseng jelas tidak mengharapkan situasi ini. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri dengan penuh penyesalan. Saya telah menunggu selama ratusan ribu tahun. Tepat ketika saya pikir saya telah dilupakan oleh waktu, akhirnya saya menemukan seseorang. Sebelumnya, tidak mudah untuk bertemu seseorang setelah menunggu selama ribuan tahun. Saya pikir orang yang dapat mengaktifkan reporter segel jiwa saya adalah orang yang ditakdirkan untuk saya dan musik, dan dapat memecahkan kebingungan saya. Tapi saya tidak menyangka akan sangat mengecewakan saya. Anda hanya seorang dodi tingkat akhir bintang 4, tapi Anda berani masuki lantai 3 aula penyelidikan. Menurut saya, ini konyol. Saya tidak tahu apakah Anda terlalu bodoh atau memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi saya mengujinya dengan musik. Tetapi anak ini tidak hanya tidak tergerak sama sekali, tetapi juga menganggap musik saya sebagai hiburan. Jadi Anda benar-benar bajingan dan bodoh. Ini benar-benar membuang-buang suasana hati saya. Di akhir gumamnya, nadanya tiba-tiba berubah menjadi marah. Dan melodi itu terus berlanjut seolah tidak banyak perubahan. Begitu satu lagu berakhir, lagu lain pun dimulai. Satu demi satu yang tampaknya sangat menyenangkan. Namun Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa melodi ini memiliki beberapa perubahan halus. Tepat saat Xiaoyan sedikit mengernyit dan perlahan merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak dapat memastikan apa itu. Getaran 18 senar pada Kuseng menjadi semakin cepat dan cepat, dan perlahan-lahan tidak dapat lagi membedakan urutannya. Senar-senar itu membentuk bayangan berkabut, dan Xiaoyan hanya merasakan kekhawatiran di hatinya makin kuat dan kuat. Dadanya makin sesak, bahkan dia hampir ingin muntah. Tiba-tiba kepalanya terasa pusing, seakan-akan dia disayat oleh ribuan pisau. Hah? Apakah dia masih bisa bertahan? Sepertinya anak ini tidak sepenuhnya tidak berguna, meskipun dia sangat bodoh, kekuatannya masih lumayan. Namun dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jiwa yang tersisa di Kuseng merasa sedikit terkejut, tetapi tetap berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin Xiaoyan dengan kekuatan jiwanya saat ini di puncak alam kaisar mampu menahan suara lintas batas yang bercampur dengan emosi marah dari jiwa yang tersisa di sitar. Seperti yang diduga, Xiaoyan perlahan tidak dapat menahannya lagi. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya dan darah mengucur dari setiap pori-pori tubuhnya. Semakin keras suara sitar itu, semakin cepat pula darah mengalir keluar. Dan dalam sekejap, seluruh tubuh Xiaoyan tampak telah terendam dalam genangan darah. Tapi Xiaoyan masih belum tahu apa yang terjadi. Mula-mula sebuah sitar tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya, dan sitar itu mulai dimainkan secara otomatis dan tidak dapat dipahami. Kemudian suara-suara surgawi berangsur-angsur berubah menjadi lagu-lagu yang menggetarkan jiwa. Segalanya dipenuhi dengan keanehan yang tidak dapat dijelaskan. Xiaoyan yang tidak dapat memahaminya merasa sangat tidak rela, bahkan berkedut. Dia mengatupkan giginya dan bertahan dengan tekadnya yang kuat. Dapat dikatakan bahwa sekarang ini adalah pertarungan kemauan dan waktu. Kalau Xiaoyan dapat bertahan sampai bunyi sitar berhenti, maka jiwa yang tersisa dalam sinar itu mungkin tidak akan terlalu marah. Jika ia tidak dapat bertahan, maka musik akan berakhir, dan Xiaoyan mungkin akan mati, dan semuanya akan kembali pada ketiadaan. Melodi itu masih mengalun riang, namun wajah tampan Xiaoyan sudah berubah. Dia berpegangan ke tanah dengan kedua tangannya, darah mengucur deras dari ketujuh lubang tubuhnya, mengalir ke bawah tubuhnya hingga ke atas, lalu menyebar ke sepanjang tanah yang licin. Darah lama belum kering, dan darah baru menutupinya, menyebarkan bau darah yang kuat.
sambil mengerahkan kekuatan jiwanya untuk berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit. Dari ribuan semut yang menggerogoti hatinya, Xuyen juga memeras otaknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Xuyen telah mencoba yang terbaik dan kesadarannya mulai kabur. Tubuhnya yang awalnya tegak juga mulai perlahan miring ke samping. Meskipun tingkat kemiringannya sangat lambat, ia akan tetap jatuh setelah waktu yang lama. Begitu tubuhnya jatuh, jiwanya akan runtuh. Waktu berlalu dengan cepat dan tubuh Xuyen sudah miring lebih dari 45 derajat. Jika Guseng memainkan satu lagu lagi, Xuyen mungkin akan terjatuh ke tanah. Bagaimana seorang kultivator bintang 4 bisa bertahan begitu lama? Nada jiwa yang tersisa dalam sitar akhirnya naik dan turun sedikit, dan jejak pikiran sedikit bergetar dan menembus ke lautan kesadaran Xuyen tanpa halangan apapun. Seperti jarum halus yang menusuk kapas lembut. Itu sebenarnya adalah kekuatan jiwa penuh dari puncak alam kaisar. Tidak heran. Setelah menyelidiki, jiwa yang tersisa di Guseng tiba-tiba menjadi terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria kecil di tahap akhir bintang 4 memiliki alam jiwa yang luar biasa seperti itu? Mungkinkah dia seorang jenius? Berapa level dari saya saat mencapai puncak alam kaisar? Jiwa yang tersisa dalam Guseng merenung. Jika saya ingat dengan benar, saya mencapai level akhir 6 bintang. Si kecil ini telah mencapai level akhir 4 bintang. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Jiwa yang tersisa di Guseng tersentak, jelas terkejut dan butuh waktu lama untuk perlahan-lahan tenang. Tapi kalau dia benar-benar jenius, dia pasti orang yang sangat teliti dan pandai memanfaatkan setiap kesempatan. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemahaman atau ekspresi yang mendalam terhadap lagu yang saya mainkan dengan pikiran saya? Apa yang sedang terjadi? Jiwa yang tersisa dalam Guseng merasa bingung. Faktanya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh jiwa Guseng. Menggunakan suara sitar sebagai demonstrasi wilayah merupakan kasus yang hampir unik di benua Dodi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dipahami? Terlebih lagi, Xuyen tidak tahu apapun tentang alam di atas alam kaisar dan tidak tahu apa itu. Jadi tidak mudah baginya untuk tiba-tiba memahami suara Guseng. Lupakan saja. Setelah menunggu ratusan ribu tahun, akhirnya datanglah makhluk kecil yang aneh ini. Mari kita beri dia kesempatan. Saat jiwa yang tersisa dalam Guseng bergumam sendiri, suara Guseng berangsur-angsur berhenti. Segalanya segera menjadi tenang. Semua tekanan itu tiba-tiba lenyap, seolah-olah tidak pernah muncul. Guseng diam-diam melayang di atas lautan kesadaran, seolah menunggu sesuatu. Merasa sudah mendapatkan kembali kendali atas kekuatan jiwa dan lautan kesadarannya, Xuyen mengabaikan kegembiraan karena terhindar dari kematian. Dan tepat saat dia akan jatuh, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Lalu ia pun rileks dan jatuh ke tanah, sambil terengah-engah. Setelah beberapa lama, melihat Guseng tak lagi bersuara, Xuyen menepuk dadanya. Diam-diam terima kasih kepada semua orang atas berkahnya, lalu duduk tegak, meluangkan waktu untuk memulihkan semangat juang dan kekuatan jiwanya yang hampir terkuras habis. Setelah beberapa saat, dia di belakang Guseng berangsur-angsur menjadi gelap. Dan awan tebal muncul di lautan kesadaran dengan beberapa tanda badai yang akan datang. Xuyen yang sudah sedikit pulih menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengembun menjadi seorang pria kecil dan menatap Guseng di langit. Bertanya-tanya apa maksud pria itu. Tolong, jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Wajah Xuyen menjadi lebih gelap saat awan semakin gelap. Dia berdoa dalam hati. Sayangnya di dunia ini semakin dia takut pada sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu akan terjadi. Mata jiwa yang tersisa dalam sitar itu menatap melalui badan sitar dengan sedikit kerumitan. Pada ekspresi Xuyen yang masih bingung dan jejak kontradiksi melintas di antara matanya. Tetapi apakah benar-benar ada harapan untuk mengaitkan ratusan ribu tahun kebingungan pada kebijaksanaan seorang Dodi muda? Atau
Apakah kesabaran saya benar-benar telah habis selama bertahun-tahun? Dan saya hanya putus asa untuk mencari cara menyelesaikan kebingungan saya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.